Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kusnul Katima. NIM saya 2201070016. Saya mahasiswi aktif di Universitas Nusantara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi, sejarah konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu pengertian konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution atau bahasa Belanda Constitut, yang artinya undang-undang dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata grondwet yang berasal dari suku kata grond dasar dan wet undang-undang. Yang kedua-duanya menunjukkan pada naskah tertulis. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat berarti pertama lebih luas dari Undang-Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Padahal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Keduanya sama pengertiannya dengan Undang-Undang Dasar karena hanya berisi aturan tertulis. Selanjutnya, sejarah konstitusi. Konsep negara hukum yang konstitusional dianggap sebagai konsep universal. Negara hukum menurut konsep Eropa kontinental dinamakan Rechtsstaat. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia mengintroduksi konsep nomoi sebagai karya tulisnya yang ketiga, bahwa konstitusionalisme demokrasi nasional, sekuno apapun asal-usulnya, tetap merupakan suatu tahapan eksperimental. Jika ingin bertahan dalam kompetisi dengan tipe pemerintahan yang lebih revolusioner, paham ini harus bersedia terus-menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat modern yang selalu berubah-ubah. Tujuan dasar konstitusi politik adalah sama dinamakan dia berada, yaitu melindungi kemajuan dan perdamaian sosial, mengamankan hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional. 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bukti nyata bahwa konstitusi negara Indonesia terus-menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang selalu berubah-ubah. Yang tentunya proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bertujuan untuk kemajuan dan perdamaian sosial, mengamankan hak-hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2
ayat, aturan, tambahan, dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. B. Ditentukan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. C. Diundangkan dalam Berita RI tahun 11 nomor 7 tanggal 15 Februari 1945, dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RIS 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1950 atau UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka undang-undang merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandasan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.